Li Yunxiao mencibir dan mendengus. Saya harap kamu masih bisa mengatakan itu setelah kamu menjadi naga panggang. Dia merentangkan jarinya dan memfokuskan pandangannya. Rumah potong hewan jaring surgawi, manifestasi api, keluar, katanya lembut. Gemuruh! Raungan bergema di lautan api. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar berdiri dari api dan bergegas menuju tinju Luo Qingyun. Bang! Sosok itu ditembus tinju dan menghilang. Murid Luo Qingyun mengecil dan dia berkata dengan dingin, itu hanya transformasi elemen biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Dia melihat ekspresi diam dan tersenyum Li Yunxiao. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Semakam niat bertarung kuno yang tampaknya berasal dari ketiadaan tanpa disadari telah menyebar di lautan api. Niat bertarungnya begitu kuat sehingga benar-benar mengambil bentuk fisik dan ingin meresap ke dalam tubuhnya, seolah ingin menghancurkan niat bertarungnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luo Qingyun menjadi pucat karena ketakutan. Makhluk-makhluk besar mulai mengembun di kedalaman api. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang mengerikan. Semuanya adalah eksistensi yang kuat. Ini bukan transformasi elemen yang sederhana. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Masih ada kehendak pertarungan kuno dan roh para monster ini. Formasi macam apa ini? Wajah Luo Qingyun menjadi pucat. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di lautan kesadarannya dan dia berteriak. Formasi api Tianluo, kamu. Bajingan Ciker. Itu adalah formasi api Tianluo peringkat 9. Bagaimana saya bisa melawannya? Ya Tuhan. Dia sangat marah sampai hampir memuntahkan darah. Formasi peringkat 9 ini bisa membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Melihat makhluk raksasa yang menyerangnya, dia tiba-tiba merasakan keputusasaan. Tidak. Ini bukan eksistensi peringkat 9. Tidak mungkin. Dia hanya seorang raja bela diri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia menggunakan formasi peringkat 9. Mata Luo Qingyun tiba-tiba berubah menjadi pembunuh dan dia berteriak. Saya mengerti. Ini adalah formasi api Tianluo yang tidak lengkap. Itu sebabnya hanya ada kehendak pertarungan kuno dalam formasi ini dan tidak ada gerakan membunuh yang nyata. Hanya kehendak pertarungan kuno dan kamu ingin membunuhku. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak, dan ekspresi ketakutan di wajahnya langsung menghilang, dan digantikan oleh tampilan yang jelas dan cerah. Kelima jarinya mengeluarkan suara retakan tulang yang meledak, dan bilah tulang panjang tumbuh dari punggung tangannya dari udara tipis. Saat yang sama, dia memegang Shining Frost of Wu di tangannya yang lain, dan menebas dengan pedangnya. Luo Qingyun tiba-tiba berhenti dan buru-buru menebas cahaya pedang itu. Teknik pedang Li Yunxiao adalah salah satu dari 3 teknik pedang hebat Gu Feiyang. Meski ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka, dia tidak berani gegabah. Terlebih lagi, monumen dewa alam semesta bahkan lebih misterius dan membuatnya merasa takut. Makhluk dalam formasi untuk sementara merasa lega, dan mereka berkumpul lagi dan bergegas dari medan perang kuno. Segala macam serangan mengepung Luo Qingyun, dan dalam sekejap, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Penanggung jawab penegakan hukum di luar penghalang sudah tercengang, dan dia berkeringat dingin. Kedua anak muda ini, yang satu berusia remaja dan satu lagi berusia 20-an, sebenarnya telah melakukan pertarungan yang sebanding dengan pertarungan antara kaisar bela diri. Transformasi kuat Luo Qingyun dan berbagai teknik Li Yunxiao adalah keterampilan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan itu membuat mereka merasa segar. Namun, sifat membunuh dan menyeramkan dari pertempuran tersebut juga mengejutkan. Dentang, pedang panjang Li Yunxiao menebas tulang Luo Qingyun dengan keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebasnya, dan suara mematikan gigi terdengar. Kemarahan melintas di wajah Luo Qingyun, dan dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melepaskannya. Pedang panjang Li Yunxiao adalah benda luar, dan dia tidak merasakan terjepit saat menggunakannya. Namun, tulang Luo Qingyun tumbuh dari tubuhnya, dan dia menghargainya seperti tubuhnya. Bagaimana dia bisa tahan bertarung secara langsung? Monumen dewa alam semesta digunakan seperti gunung, dan ukurannya menjadi sangat besar. Setiap kali,
Itu mengunci Luo Qingyun dan menghancurkannya dengan keras. Bang! Luo Qingyun dengan keras memukul monumen Dewa Alam Semesta. Wajahnya dipenuhi keganasan dan dia menebas Li Yunxiao. Lautan api di sekitarnya langsung meledak, menjadi garis api dan dengan cepat mengikat Luo Qingyun. Kekuatan mengerikan di tubuhnya bergetar dan dia langsung menerobos api. Namun, dia melihat pedang jatuh dari langit dan menebas dengan keras. Suara mendesing. Luo Qingyun dengan cepat mengelak. Wajahnya garang dan dia berkata dengan sengit, "Kamu harus mengendalikan formasi dan senjata mendalam kuno itu selain seranganmu sendiri. Dengan budidaya seorang martial lord belaka. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kapan kamu ki primordial sudah habis, perlahan-lahan aku akan mengupas kulitmu." Li Yunxiao mencibir dan berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu menghibur dirimu sendiri? Apakah kamu pikir aku idiot? Pelet yang baru saja Anda telan pasti mengandung seuntai aura naga. Dan itulah satu-satunya cara untuk menggaris keturunan naga di tubuh Anda. Aku juga ingin tahu siapa yang akan bertahan lebih lama, kamu atau aku. Namun, jika aura nagamu sudah habis, tunggu saja sampai darahmu terkuras olehku." Ekspresi Luo Qingyun berubah drastis. Apa yang dikatakan Li Yunxiao telah menyentuh titik sakitnya. Naga aura lahir dari alam semesta, dan itu sangat langka. Tempat-tempat dengan aura naga yang melimpah dapat menyerap esensi alam semesta, dan mereka dapat membiakkan naga asli. Namun, sejak zaman kuno, naga asli hanya ada dalam legenda. Hanya beberapa tempat rahasia di alam surga seni bela diri yang dapat menghasilkan aura naga dari waktu ke waktu, dan semuanya adalah harta berharga. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Li Yunxiao, dia akan sangat enggan melakukannya. Penglihatan yang tajam. Ekspresi Luo Qingyun berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, namun kamu memiliki kekuatan dan wawasan yang begitu besar. Sebuah kekuatan yang dapat memupuk Anda jelas bukan kekuatan tanpa nama di benua ini. Ia tidak jauh lebih lemah dari kekuatan transendental itu." Li Yunxiao sedikit tergerak dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan murid dari kekuatan super itu?" Luo Qingyun berkata sambil tersenyum, "Jangan coba-coba menyelidikiku, bocah nakal. Kamu benar-benar licik." Ekspresi tegas muncul di wajahnya dan auranya menjadi stabil. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu dan aku tidak cocok untuk pertarungan yang panjang, mengapa kita tidak memutuskan hasil pertarungan dengan satu gerakan? Jika Anda dapat mengambil langkah yang akan saya gunakan, Anda dapat memiliki semua kristalnya." Setelah dia selesai berbicara, api di sekitarnya sepertinya takut padanya, dan mereka semua mundur. Tatapan Li Yunxiao juga menjadi serius, dan dia sedikit mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya api yang berkobar, tubuh Luo Qingyun perlahan naik ke langit, dan dia menghalangi sinar matahari. Energi mengerikan di tubuh Luo Qingyun tiba-tiba menghilang, dan wajahnya tampak suci, yang membuat orang ingin memujanya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan dadanya, dan itu berputar tanpa henti di tangannya. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi warna emas. Li Yunxiao terkejut, dan tanpa sadar dia berteriak kaget. Kekuatan magis bawaan. Ini secara tak terduga merupakan kekuatan magis bawaan dari naga asli kuno. Keheranan di mata Luo Qingyun semakin dalam, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Itu adalah kekuatan magis bawaan yang diwarisi dari garis keturunan naga asli kuno. Namun, kekuatan darahku terlalu tipis, dan aku tidak bisa membangunkannya. Dengan energi naga dalam obat mujarab, saya hampir tidak bisa melakukannya. Kekuatan magis bawaan ini adalah kartu truf terbesar saya. Jika Anda bisa menerimanya, Anda akan menang. Li Yunxiao terkejut, dan pikirannya berpacu. Beberapa eksistensi kuat dari zaman kuno lahir dengan kekuatan magis besar yang dapat menjungkir balikkan sungai dan lautan. Kekuatan magis yang begitu besar akan diwariskan melalui garis keturunan kepada keturunannya.
Hanya ketika kemampuan atau kepadatan darah keturunan mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami dapat membangkitkannya. Meskipun kepadatan darah Luo Qingyun sangat rendah, kekuatan magis bawaan yang diwarisi dari naga asli kuno masih sangat mengejutkan Li Yunxiao. Bagaimanapun juga itu adalah kekuatan magis yang dimiliki oleh keberadaan di negara ilahi 10 arah. Haruskah dia mengambilnya atau tidak? Jika tidak, dia bisa membuangnya dari monumen Dewa Dunia dan bersembunyi di dalamnya. Kecuali naga asli kuno terlahir kembali dan secara pribadi menggunakan kekuatan magis bawaannya, mustahil untuk menghancurkannya. Namun, jika dia melakukan itu, rahasia monumen Dewa Dunia akan terbongkar. Lebih penting lagi, di dunia ini tidak ada keterampilan bela diri yang dia, Gu Fei, yang tidak berani ambil. Niat bertarung kuno mengalir dalam darah Li Yunxiao. Tentu saja, sejak dia dilahirkan kembali, dia belum pernah merasakan gelombang kekuatan seperti itu. Kekuatan magis bawaan naga asli kuno telah membangkitkan niat bela diri yang telah terbengkalai dalam darahnya. Pada saat itu, Dewa Salju Wuthering Frost tampak penuh energi spiritual. Ia mengeluarkan cahaya bulan yang lembut dan berkicau dengan penuh semangat. Li Yunxiao melihat pedang panjang di tangannya dan terkekeh. Jadi kamu juga orang yang haus darah. Namun kali ini jangan gigit pelat bajanya. Wajahnya tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan keberadaan Luo Qingyun. Bahkan penanggung jawab penegak hukum di kejauhan diam-diam dikejutkan oleh aura seorang Grandmaster. Pada saat itu, lautan api di sekitarnya menyusut dengan cepat dan tersedot ke dalam ruang di antara alisnya. Ada bintik-bintik cahaya di sekujur tubuhnya seperti kunang-kunang yang muncul entah dari mana. Murid Luo Qingyun sedikit menyusut dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Cahaya bintang. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan jejak kengerian muncul di matanya. Mungkinkah itu gerakannya? Bagaimana mungkin? Siapa dia? Pedang di tangan Li Yunxiao memancarkan cahaya redup dan benar-benar menyerap cahaya bintang di sekitarnya dan ki api. Cahaya bulan yang awalnya seperti air pada pedang melengkung, Wuthering Frost, sebenarnya berubah menjadi merah tua. Meneguk, tenggorokan Luo Qingyun kering, dan dia menelan ludah. Wajahnya tampak sedikit jelek. Sebenarnya, dia buru-buru menenangkan pikirannya dan tidak berani diganggu. Mengaktifkan kekuatan magis bawaan ini memberikan banyak tekanan padanya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan tersedot ke dalamnya dan berubah menjadi abu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.